Tujuan: 1. Mahasiswa mampu mengoperasikan software PLC Omron. 2. Mahasiswa mampu merancang dan mensimulasikan kontrol simulasi lift 3 lantai. Teori dasar 2.1 PLC atau program controller. PLC singkatan dari program logic controller atau dalam bahasa Indonesia disebut controller logika terprogram. PLC adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan dalam otomasi industri untuk mengontrol berbagai proses dan mesin secara otomatis. PLC dirancang untuk menghentikan fungsi relay elektromagnetik yang digunakan dalam kontrol konvensional dengan cara yang lebih fleksibel dan dapat diprogram. Yang kedua, limit switch. Limit switch adalah sebuah komponen elektronik atau perangkat mekanis yang digunakan dalam otomasi industri untuk mendeteksi atau memonitor posisi akhir atau batas tertentu dalam suatu sistem mekanis atau proses. Limit switch digunakan untuk mengendalikan pergerakan mesin atau peralatan ketika mencapai titik akhir tertentu atau ketika objek atau perangkat mencapai posisi tertentu. Untuk yang ketiga, push button dan emergency. Yang pertama, push button. Push button adalah sebuah perangkat elektrik atau mekanis yang digunakan untuk mengendalikan berbagai jenis mesin, peralatan, atau proses dengan cara menekan tombol fisik. Push button biasanya digunakan untuk memulai atau menghentikan suatu tindakan atau fungsi tertentu. Push button sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam otomasi industri, kendali peralatan elektronik, sistem keamanan, dan banyak lagi. Push button dapat ditemukan berbagai tempat, mulai dari panel kontrol mesin di pabrik, tombol-tombol kendaraan bermotor, perangkat kendali dalam rumah tangga, hingga tombol darurat di tempat umum. Mereka adalah komponen penting dalam otomasi dalam kendali sistem. Untuk yang kedua, emergency switch. Emergency switch atau saklar darurat adalah sebuah perangkat yang dirancang untuk memberikan cara cepat dan mudah untuk mematikan atau menghentikan suatu peralatan atau sistem dalam situasi darurat atau bahaya. Saklar darurat digunakan untuk situasi di mana perlu segera menghentikan operasi mesin atau proses untuk menjaga keselamatan orang. Saklar darurat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di pabrik-pabrik, untuk menghentikan mesin atau konveyor saat situasi darurat. Di kendaraan bermotor untuk mematikan mesin dalam situasi bahaya. Di sistem pemadam kebakaran untuk mengaktifkan alarm dan peralatan pemadam kebakaran. Dan di sejumlah tempat umum lainnya untuk tujuan keselamatan. Identifikasi masalah. Dalam keadaan off, lampu power off menyala. Ketika push button start ditekan, lampu power on menyala. Rangkaian siap dijalankan. Ketika menekan push button up lantai 1, indikator motor berputar forward menyala. Setelah menyentuh limit switch di lantai 2, kabin berhenti di lantai 2, indikator lantai 2 menyala. Dan indikator motor berputar forward mati. Begitu juga ketika menekan push button up di lantai 2. Kemudian ketika menekan push button down di lantai 3, indikator motor berputar, referensi menyala. Ketika menyentuh limit switch di lantai 2, kabin berhenti di lantai 2, indikator lantai 2 menyala. Dan indikator motor berputar, referensi mati. Begitu juga ketika menekan push button down di lantai 2. Dalam keadaan pintu terbuka, rangkaian tidak akan bekerja, dan ketika lift sedang naik, di lantai ditandai dengan indikator forward menyala. Bila kita menekan push button down, lift tidak akan merespon, begitu pula sebaliknya. Kemudian, dan ketika push button stop ditekan, rangkaian berhenti, lampu indikator power off menyala, dan ketika push button start ditekan lagi, lampu power on menyala. Rangkaian bisa dilanjutkan. Ketika emergency switch ditekan, lampu emergency menyala dan seluruh rangkaian berhenti bekerja. Peralatan dan bahan yang digunakan untuk mensimulasikan program itu yang pertama
software CX Programmer Omron versi 9.5, software CX Designer Omron versi 3.5, dan laptop. Prosedur percobaan untuk simulasi kontrol lift 3 lantai. Yang pertama, aktifkan program aplikasi CX Programmer. Yang kedua, klik file, pilih new. Yang ketiga, buatlah rangkaian kontrol seperti pada single line diagram untuk kontrol lift 3 lantai. Yang keempat, catat alamat input dan outputnya. Kelima, apabila sudah sesuai keinginan, simulasikan rangkaian. Yang keenam, buatlah rangkaian simulasi berdasarkan ladder diagram tadi dengan menggunakan CX Designer. Yang ketujuh, pada aplikasi CX Designer input output bentuk sesuai dengan keinginan. Yang kedelapan, masukkan alamat input outputnya sesuai pada ladder diagram. Yang kesembilan, bila sudah benar, save program. Yang ke-10, kembali ke aplikasi CX Programmer. Simulasi program dengan mengklik simulasi, lalu start PLC PT Integrated Simulation. Yang ke-11, sebelum menekan input untuk melihat reaksi outputnya. Dan terakhir, bila sudah sesuai keinginan, matikan program rangkaian. Tabel input output seperti yang ditampilkan pada slide ini. Simulasi kontrol lift 3 lantai ini terdiri dari 16 input dan 8 output. Saya Godeliva Birliani Jasintangala. Saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada dalam simulasi ini. Ini adalah indikator di mana kabin berada. Ini adalah tombol up lantai 1 ke lantai 2, tombol up lantai 2 ke lantai 3, tombol down lantai 3 ke lantai 2, dan tombol down dari lantai 2 untuk ke lantai 1. Ini adalah limit switch pintu sebagai indikator pintu terbuka atau tertutup. Apabila pintu dalam keadaan terbuka, pintu akan menyentuh limit switch, dan apabila limit switch ini bekerja, rangkaian tidak akan bisa dijalankan. Ini adalah limit switch pada setiap lantai, di mana nantinya apabila kabin menyentuh limit switch itu, kabin akan berhenti di lantai tersebut. Ini adalah tombol start, ini adalah tombol stop, dan ini adalah tombol emergency. Di sini ada indikator on yang mengindikasikan rangkaian siap dijalankan. Di sini ada indikator off yang mengindikasikan rangkaian dalam kondisi off atau mati. Di sini ada indikator emergency yang mengindikasikan rangkaian dalam keadaan darurat. Di sini ada indikator motor berputar forward, berarti lift sedang naik, dan ada indikator motor berputar reverse, berarti lift sedang turun. Nama saya Novena Stefanopoulos Pat. Saya akan menjelaskan bagian dari analisa data. Pada gambar yang pertama, ini pada saat keadaan rangkaian kontrol sebelum dijalankan, lampu indikator off menyala. Selanjutnya, pada saat rangkaian telah berjalan, ketika push button start ditekan, lampu indikator on menyala. Dan ketika tombol up lantai 1 ditekan, lampu indikator motor berputar forward menyala. Selanjutnya, pada saat lift telah berjalan, ketika kabin menyentuh limit switch di lantai 2, lampu indikator kabin berada di lantai 2 menyala, dan indikator motor berputar forward mati. Dan selanjutnya ketika motor berputar forward mati, ketika tombol down lantai 2 ditekan, limit switch di lantai 2 terreset, indikator motor reverse menyala, kabin dalam keadaan turun ke bawah. Dan selanjutnya ketika motor berputar forward mati, ketika tombol down lantai 2 ditekan, limit switch di lantai 2 terreset, indikator motor reverse menyala, kabin dalam keadaan turun ke bawah. Selanjutnya, ketika kabin sampai dan menyentuh limit switch di lantai 1, motor berhenti berputar.
indikator motor reverse mati, dan indikator kabin berada di lantai 1 menyala. Begitu juga seterusnya. Dan ketika emergency switch ditekan, seluruh rangkaian mati dan lampu indikator emergency menyala, mengindikasikan dalam keadaan darurat. Ini adalah ladder diagram untuk simulasi rangkaian kontrol lift 3 lantai. Kita akan mensimulasikannya dengan aplikasi CX Designer Omron 3.5. Selanjutnya kita diarahkan ke simulasinya. Ini adalah kondisi awal rangkaian indikator off menyala. Dan ketika kita tekan PB start, indikator on menyala. Ketika kita tekan PB up lantai 1, indikator forward menyala. Dan ketika kabin sampai di lantai 2 dengan menekan limit switch lantai 2, indikator lantai 2 menyala. Begitu pula ketika kita akan ke lantai 3. Ketika kita akan turun dari lantai 3 ke lantai 2 dengan menekan PB down lantai 3, indikator motor reverse menyala. Dan ketika kita menyentuh limit switch di lantai 2, indikator lantai 2 menyala menandakan kabin berada di lantai 2. Begitu pula untuk turun ke lantai 1. Ketika kita menekan PB stop, lampu indikator off menyala dan rangkaian tidak bisa dioperasikan. Ketika kita kembali menekan push button start, lampu indikator on menyala dan rangkaian bisa dilanjutkan operasikan. Dan ketika kita menekan emergency, seluruh rangkaian mati dan yang menyala hanyalah lampu emergency. Kesimpulan, rangkaian tidak akan bekerja apabila salah satu pintu terbuka karena dipasang limit switch NC pada pintu kabin. Sehingga ketika pintu terbuka dan menyentuh limit switch dari NC dan menjadi NO dan rangkaian tidak bekerja. Ketika kabin sedang naik atau turun, kabin akan berhenti ketika menyentuh limit switch pada setiap lantai. Dalam keadaan push button stop ditekan, rangkaian tidak bekerja, dan ketika push button start ditekan lagi, rangkaian bisa dilanjutkan. Tetapi ketika tombol emergency ditekan, rangkaian mati.